Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nindya Ramadhani dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pengetahuan berbasis web. Di sini pada tugas 2 sama seperti pada tugas 1 ya, cuma kita berfokus pada Vue.js sebagai framework yang kita gunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Di sini kita akan membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan, yaitu ada halaman stok bahan ajar dan juga tracking delivery order. Di sini untuk halaman stok bahan ajar, kita akan menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Kita bisa menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Lalu di sini kita harus menampilkan data stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Lalu lanjut, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Sebelumnya kita sambil menunjukkan kodenya ya, Oke, untuk menampilkan halaman daftar stok bahan ajar, kita dapat melihat di stok.html ini yang akan menampilkan. Di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, lalu status, lalu catatan, lalu dan ada icon untuk mengedit dan menghapus data. Lalu ini terhubung dengan stok.art.js ya, dimana di sini kita akan mengambil data yang terlebih dahulu dari data bahan ajar.js yang telah disediakan di ini. Begitu juga di sini ada reaktif step untuk filter, sort, dan tampilan tabel. Ya, di sini data untuk form tambah stok. Ya, ini sebelumnya dijelaskan di sini di add item. Ya, ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, catatan, dan safety. Oke, lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini di bawahnya. Di sini ya, edit item. Ini yang akan memproses mengedit stok bahan ajar. Lalu di sini untuk menghapus daftar bahan ajar. Oke, di sini kita akan mencoba merunnya ya, agar sekarang kita perlihatkan. Untuk login, kita akan menggunakan data yang sudah ada. Sini saya akan pakai email ini saja. Oke, login hasil, kita akan melihat daftar bahan ajar. Oke, di sini kita sudah menampilkan daftar stok bahan ajar, yaitu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategorinya, lalu UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi-aksinya untuk mengedit ataupun menghapus. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Sini sudah disediakan ya icon untuk mengedit daftar bahan ajarnya. Lalu di sini juga bisa menghapus daftar bahan ajarnya. Lalu di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Sini terdapat filter stok berdasarkan
UT daerah terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan setiap UT daerah. Lalu di sini ada kategori mata kuliah. Untuk fitur filter dan sort ini kita gabungkan dengan implementasi dependent option, ya, dimana filter kategori mata kuliah muncul setelah kita memfilter UT daerah, ya. Seperti ini. Jadi kita filter terlebih dahulu PBJJ-nya, kita pilih Jakarta. Nah, baru di sini kita bisa memilih kategori, ya. Di sini bisa MK wajib, MK pilihan, ataupun praktikum. Lalu di sini terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan jumlah stok yang di bawah jumlah safety. Jumlah safety ini itu parameternya adalah 10 pieces. Jika di bawah dari 10 maka statusnya akan menipis. Jika kuantitinya 0 maka dia akan menampilkan status kosong. Nah, filter yang dimaksud adalah ini, tampilan stok menipis atau kosong. Jadi yang ditampilkan hanya status yang menipis atau kosong. Jika statusnya aman tidak akan ditampilkan. Oke, untuk scriptnya di sini untuk yang tadi yang untuk memfilter PBJJ terlebih dahulu sebelum menampilkan kategori. Di sini ada menampilkan data yang sudah difilter. Lalu di sini ada metode reset filter. Lalu di sini ada terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini kan urutkan berdasarkan judul. Di sini kita mengurutkan dari judul dari A sampai Z. Lalu kita mengurutkan juga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita mengurutkan harga dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Lalu di sini terdapat fitur dapat di-save ulang atau kita reset, ya. Sepertinya kita sudah menggunakan fitur reset ini, ya. Lalu ini implementasi tadi sudah, ya. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar. Untuk scriptnya ada di sini. If item quantity sama 0 maka akan mengeluarkan status merah atau kosong. Jika di bawah safety maka barang akan menampilkan status menipis. Jika selain itu akan menampilkan status aman. Untuk quantity di sini batasnya tadi, ya, 10. Di atas itu aman, di bawah itu menipis. Jika kuantitinya 0 maka akan kosong. Lalu sini terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Kita coba tambah bahan ajarnya. NKWI 1234, judulnya kita kasih Pancasila, kategorinya kita masukkan MK pilihan, kategori Jakarta, lokasi letaknya RA stroke 1, harganya 30.000, jumlahnya kita kasih 50 pieces, ya. Dapatkan ini MC 2000. Kita simpan datanya. Oke, berhasil disimpan dan menampilkan di daftar, di halaman daftar stok bahan ajar, ya. Di sini kodenya, judulnya, kategori, PBJJ, bagian raknya, harganya, dan jumlahnya. Apabila kita ingin menggantinya menjadi di bawah 10 quantity, yaitu 8, jika berhasil diperbarui maka stok kembali maka stok akan menampilkan status menipis. Apabila kita kasih quantity 0 maka otomatis statusnya akan menampilkan aman.
menampilkan kosong. Nah, apabila kita filter nih tampilkan stok menipis atau kosong, maka data yang tadi kita tambahkan akan ditampilkan dalam stok menipis atau kosong. Lalu di sini kita akan coba ya memfilter PBJJ Jakarta kategorinya pilihan. Nah, maka yang data yang tadi kita masukkan adalah tadi kan data yang kita masukkan adalah MK pilihan, maka ini akan ditampilkan. Kita refresh lagi ya, kita save atau kita akan hapus nih, kita coba hapus. Oke, data telah dihapus. Lanjut kita ke tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menggunakan penggunaan framework Vue.js. Sini di tracking.html ya. Sini kita menggunakan view model, menggunakan view, menggunakan view form, menggunakan view else juga ya. Sini yang akan menampilkan trackingnya ini ada nomor DO nih, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total. Terus lanjut terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Itu adalah data field yang perlu diisi. Nah, untuk tracking pengiriman di sini tracking DO ini kan sudah ada yang dimasukkan ya, nomor DO 2025-001 yang ini sekian, pengiriman dari JNE paket UT001, tanggal kirim, dan total harganya. Oke, di sini terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Nomor delivery order dimana tergenerate otomatis. Ya, di sini kan sudah masuk DO 2025-001. Maka nanti nomor DO yang otomatis adalah DO 2025-002. Ya, ini otomatis. Jadi setelah misal saya akan menginput nih 002, maka di sini akan otomatis 003. Ya, ini ada di tracking app.js ya. Untuk nomor auto generate nomor DO berikutnya. Ini untuk validasi kelengkapan data ya. Apabila datanya tidak dilengkapi, akan keluar perintah lengkapi semua kolom sudah diisi sebelum menyimpan. Jadi kalau misalnya belum lengkap atau belum lengkap, nggak akan bisa disimpan gitu. Ini auto generate untuk nomor DO kita di sini ya. Coba kita isi sendiri dulu ya. Ininya kita coba isi nama saya dan nama. Ekspedisinya kita pilih reguler dan rencana kita pilih IPS ya. Nah, di sini ada detailnya nih, langsung ada EKMA 4116, EKMA 4115, dan total harganya. Lalu untuk tanggal kirimnya kita buat di tanggal 15 sih di sini. Lalu kita tambahkan DO baru. Ini data berhasil disimpan. Oke. Nah, lanjut di sini sudah tersimpan dan di sini nomor DO otomatis buat nomor baru ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.